5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Dalam pembelajaran kita, pembelajaran ketiga adik-adik, disebut bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian. Bagaimana dengan jenis usaha lainnya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia ini memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Nah, jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha yang menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama adalah perindustrian adik-adik. Nah, perindustrian ini, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya dengan menggunakan mesin adik-adik. Ada industri yang mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Di sini contoh perindustrian adalah perajin mebel dan industri mobil adik-adik. Ada industri besar dan industri kecil. Nah, industri besar ini menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar adik-adik. Industri kecil itu menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Contoh industri kecil itu antara lain adalah perajin mebel, pembuatan tahu dan tempe, lalu perajin keramik. Sedangkan contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Berikutnya ada perdagangan nih adik-adik. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli dalam perdagangan ya. Ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan adik-adik. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang itu harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Pasti lebih ribet nih adik-adik kalau tidak ada pedagang. Dengan adanya perdagangan ini, produsen bisa menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain adalah bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh kegiatan jual beli di pasar dan jual beli di toko swalayan ya. Ada perbedaan di sini adik-adik. Lalu berikutnya adalah jasa. Nah, di sini ada usaha di bidang jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain. Jadi di sini tidak menjual barang atau memproduksi barang ya. Yang dijual adalah segala aktivitas dan manfaatnya. Meskipun tidak menghasilkan barang, seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian, usaha jasa ini memberikan pelayanan adik-adik. Jadi mereka bergerak di bidang pelayanan kepada konsumen. Contoh dari pekerjaan yang menjual jasa adalah guru.
seperti Kak Citra ini menjual jasa kepada anak didik Kak Citra ya, karena Kak Citra seorang guru. Lalu ada pengacara, ada dokter, ada montir, lalu ada jasa keuangan, pemandu wisata, polisi ya. Itu adalah usaha di bidang jasa. Adik-adik, temukan pengertian dan ciri-ciri dari setiap jenis usaha. Mari kita tuliskan pada peta pikiran berikut ini. Nah, di sini jenis usaha masyarakat di Indonesia berdasarkan bacaannya tadi ada 3, yaitu perindustrian, perdagangan, dan jasa. Kita akan memahami pengertiannya dan ciri-ciri dari masing-masing jenis usaha masyarakat Indonesia. Yang pertama, perindustrian. Pengertiannya tadi apa? Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Lalu ciri-cirinya apa? Harus memiliki modal yang besar, memiliki tenaga kerja yang handal, mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi, berusaha menghasilkan produk yang berkualitas dan menyediakan layanan purna jual. Lalu berikutnya ada jenis usaha perdagangan. Pengertiannya apa? Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-cirinya apa perdagangan ini? Ciri-cirinya itu mempunyai tempat penyimpanan barang yang dibeli sebelum dijual lagi. Lalu harus mengemas barang dagangan dengan baik dan menarik, menyediakan kemudahan layanan bagi konsumen. Ini ciri-ciri dari perdagangan. Berikutnya, jenis usaha di bidang jasa. Pengertiannya jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Nah, ciri-ciri di jenis usaha bidang jasa ini, yang pertama adalah mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen. Jadi memberikan pelayanan yang baik adik-adik. Yang kedua, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan. Jadi misalnya Kak Citra sebagai guru, jenis usahanya kan di bidang jasa guru itu. Kak Citra harus memiliki keahlian khusus ya, keahlian khusus sesuai jasa tersebut. Untuk menjadi guru ya harus sekolah dalam jurusan pendidikan, seperti itu adik-adik. Lalu menjaga loyalitas atau kesetiaan dari para pelanggan. Itu tadi pengertian dari masing-masing jenis usaha dan ciri-cirinya. Buatlah kelompok besar yang terdiri atas 10-11 siswa. Jadi kalau kalian nanti sudah masuk sekolah, kalian bisa membuat kelompok adik-adik. Lalu kalian mengidentifikasi jenis usaha apa yang dilakukan oleh keluarga kalian dan tetangga kalian serta manfaatnya. Lalu kalian tulis dalam bentuk tabel, contohnya seperti ini. Jadi ini Kak Cira sudah membuat contohnya ya. Nama siswanya siapa, usaha keluarganya apa, manfaatnya apa. Misalnya Edo, usaha keluarganya itu adalah dokter ya. Itu di bidang jasa. Manfaatnya apa? Oh, memberikan pelayanan kesehatan. Udin, keluarganya itu dalam bidang perdagangan. Karena dia keluarganya itu ada yang menjadi pedagang sayur. Manfaatnya apa? Oh, mendistribusikan barang atau mendistribusikan sayur-sayuran. Lalu keluarganya Dayu itu di bidang pertanian. Ayahnya dan ibunya seorang petani. Oh, manfaatnya apa usaha ini? Oh, penyediaan bahan pangan. Lalu misalnya contohnya Beni. Orang tua atau keluarga Beni itu bekerja di bidang perkebunan. Perkebunan apa? Misalnya kopi. Nah, manfaatnya apa? Oh, ternyata sebagai penyediaan bahan pangan juga. Lalu misalnya keluarganya Lani. Oh, dia itu bekerja di bidang jasa, khususnya ojek online misalnya. Saat ini kan sedang marak ya ojek online. Lalu manfaatnya apa? Oh, manfaatnya dalam bidang pelayanan transportasi. Nah, ini adalah contoh tabel yang bisa kalian buat berdasarkan usaha keluarga dari teman-teman kalian dan tetangga kalian. Pasti berbeda-beda ya adik-adik ya. Nah, setelah itu adik-adik,
kalian bisa menghitung jumlah jenis usaha yang sudah kalian identifikasi. Misalnya yang bergerak di bidang pertanian tadi ada berapa keluarga, yang bergerak di bidang peternakan ada berapa, di perikanan ada berapa, di perkebunan, perdagangan, perindustrian dan jasa itu ada berapa. Jadi ini hanya contoh saja ya adik-adik ya. Kalian bisa melakukan wawancara kepada teman atau tetangga kalian. Setelah itu adik-adik, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Jenis usaha apa yang paling sedikit dari tabel tadi? Misalnya dari contohnya Kak Citra tadi, jenis usaha yang paling sedikit adalah dalam bidang perikanan karena hanya ada 1 orang. Lalu jenis usaha apa yang paling banyak? Jenis usaha yang paling banyak adalah di bidang jasa, itu sebanyak 3 orang. Nah, apa kesimpulan kalian? Nah, kesimpulannya Kak Citra, pelaku setiap jenis usaha akan memperoleh keuntungan berupa penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan mungkin bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya. Nah, untuk melakukan percobaan ini pasti jawabannya berbeda-beda. Kalian dengan Kak Citra pasti jawabannya berbeda karena kita memiliki tetangga yang berbeda juga dan jenis usaha yang berbeda-beda di sekitar lingkungan rumah kita. Jadi kalian bisa melihat contohnya dari punya Kak Citra ini ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.